Tapi di baliknya itu ada satu hal besar yang disampaikan. Kalau dilihat dari basic perjalanan itu, sampai mampu menulis itu sejak kapan? Menulis, ya itu kan termasuk sastra, Mas. Iya. Itu sampai rasakan kalau kapan kok bisa menulis sampai sekarang ada berapa kali juara tingkat nasional itu? Oh, saya belum pernah di tingkat nasional, belum pernah. Belum pernah. Kalau naskah drama itu saya paling mentok provinsi Jawa Tengah. Oh, provinsi ya. Nasional belum pernah. Itu kemampuan menulis itu apakah memang sampean punya apa digali talentanya dari itu sehingga sampean bisa menulis? Kan menulis naskah drama itu kan bukan sesuatu yang gampang, Mas. Kalau pertama nulis itu SMP itu karena dulu bapak itu pelangganan koran Solo Pos Minggu ya. Oh. Itu kan ada cerpen di situ. Ya. Ada cerpen. Saya sejak SD itu yang saya baca itu cuma cerpen itu terus. Oh. Cerpen dan setiap selesai membaca itu saya seperti Itu SD ya? SD. Oh, berarti sudah mulai. SMP ya. Terus SMP mulai mencoba menulis cerpen mengenai satu persoalan pembulian di sekolahan. Saya nulis buku tulis seperti itu dan tentang tentang tokoh aku yang membuli temannya, akhirnya temannya itu namanya akhirnya menyesal dan lain-lain seperti itu. Nah, buku itu dibaca oleh ibu saya, terus ibu saya mengira bahwa itu betul-betul terjadi di sekolah. Padahal itu karangan. Nah, akhirnya dari situ saya nggak nulis lagi, malah Nggak nulis malah? Iya, berhenti nulis di situ karena kaget gitu loh, kok sampai dipercaya ibu saya sampai betul-betul Ya, seperti kejadian betul. oh ya, saya menulis di situ, terus langsung nggak nulis lagi. Begitu, terus karena kemudian lanjut menulis lagi itu ya ketika di sastra Indonesia itu karena dunia sastra kan menulis lagi. Iya. Terus menjadi harus menulis naskah drama itu karena mendirikan kelompok teater itu. Kalau saya Yang Sandilara itu. teater Sandilara itu Sandilara lahir tahun berapa itu? 2013. Oh, sudah lama sudah. Pertama yang saya mainkan itu naskahnya Pak Lea, Heng Toilet. Oh iya, saya pernah baca itu. Setelah itu naskah saya pernah naskah Pak Bambang Gendut 1 kali. Tapi selain itu naskah saya terus. Jadi saya menulis naskah itu karena harus biar nggak kerepotan mencari pemain, Pak. Saya menyesuaikan dengan Ya, kondisi. ya jumlah pemain saya berapa, cowoknya berapa, ceweknya berapa, dari situ saya menulis gitu. Akhirnya karena menjadi satu rutinitas yang hampir terus, ya saya menjadi semakin mudah menulis naskah gitu. Tetapi ada masa-masanya juga tulisan saya berubah gitu. Terutama ketika sudah saya menikah, itu cara menulis saya berubah. Ketika saya sudah punya anak, bahasa saya mungkin berubah gitu. Kembali ke basic sampean itu khusus untuk keaktoran, Mas. Apakah panjenengan merasa cerk itu di keaktoran atau penyutradaraan atau penulisan naskah drama? Saya pernah bermain, pernah di tata lampu, semua sudah pernah. Oh iya. Akhirnya menemukan di naskah sama penyutradaraan itu karena posisi saya kemudian di kelompok, terus di berkesenian saya itu lebih banyak untuk melatih, Pak, karena selalu lebih banyak orang baru datang, terus yang misal udah bisa gitu ya karena harus bekerja, karena udah keluar, jadi akhirnya terus melatih ya akhirnya mau nggak tahu ya posisinya sutradara sama penulisan naskah. Itu setelah Pak sampai lulus dari UNS itu Enggak, kegiatan yang sekarang ini fokus ke situ sudah, Mas? Sejak kuliah sampai sekarang saya berkesenian terus. Pernah bekerja 1 bulan saya keluar. Kerjanya di mana? Di pabrik cat gitu. Oh ya. Ya, itu perjalanan. Ya, itu 1 bulan keluar, terus kemudian mendirikan kelas acting ini ya karena sebenarnya sudah ada angan-angan lama bahwasanya saya harus bertahan hidup di kesenian ini. Saya punya keahliannya mengajar, ya saya membuat lembaga. Kalau teater Sandilara itu panjenengan punya
yang mendirikan ini pendirinya, termasuk pendirinya sampai sekarang. Pendirinya itu yang masih tersisa sampai sekarang, yang masih aktif tinggal saya. Oh, Gitu. Jadi maksudnya ada beberapa teman juga yang mendirikan teater Sandilara. ada. Saya tuh pertama itu 2 orang itu sama anak teater Dele. Oh iya. Jadi pertama kami kan merasa perlu latihan terus gitu, Ya. berdua terus gitu. Akhirnya kita bikin kelompok. Itu eksis sampai sekarang Mas ya? Siapa? Teater Sandilara. Sampai terakhir pementasan itu Oktober tahun kemarin. Itu terakhir pementasan, dan rencananya nanti bulan Agustus. Maksudnya masih eksis, pengurusnya masih apa? Masih Oh ada. gitu ya. Terus kemudian yang episode berikutnya yang kita menjurus ke sekolah acting Oh, panjenengan, iya. itu tercetusnya gimana Mas? Apakah memang sampai tidak punya kerja terus sampai punya improvisasi? Mungkin ada teman saya yang ini, teman saya ada namanya Suryo, dia guru SMA batik. Teman saya itu sering ngasih kerjaan ke saya gitu. Dan dia kepengen juga saya tetap bertahan di kesenian gitu. Nah dia kemudian membohongi saya, yuk kita bikin kelas acting ya gitu. Pikir saya kan, dia kan ibaratnya menguasai manajemen lah, manajemen dan lain-lain, dan memiliki modal gitu. Wani kalau berdua gitu, dibikinkan semuanya itu perhitungannya, terus kurikulumnya saya bikin. Setelah berjalan dia bye-bye gitu. Jadi memang sengaja Saya ditinggal dewe. iya. Jadi dia tuh cuma pengen mendorong saya untuk Ya. yakin dengan keahlian. Mas apa tadi Mas? Namanya Mas Suryo. Mas Surya. Iya, Berarti itu termasuk- kakak tingkat saya di Teater Tesa juga. Ya, termasuk salah satu ya anggap mentor lah ya untuk Iya, mendorong sampai betul. supaya bisa tetap eksis dan Iya. karena salah satu. Nah untuk acting sedarah acting studio sendiri itu sudah berapa lama Mas Idam itu sampai buat itu? Sampai dirikan sejak dari Tahun kemarin. Oh baru tahun kemarin ya? Baru hampir 1 tahun, pertengahan tahun kemarin. Itu anggotanya direkrut dari seluruh Solo. Ya itu kami membuka pendaftaran. Terbuka Mas. Terbuka pendaftaran untuk semua usia. Kami batasi dari usia 5 tahun pertama. 5 tahun sampai 5 tahun atau yang sudah bisa membaca. orang dewasa juga masuk bisa. Ada kemarin kan Oh, iya, pemain kemarin. ini ada yang usia 40 berapa ini. Ya kemarin saya juga sempat menyaksikan pementasan itu semacam apa ya, drama musikal Kubang Kabung. Mungkin bisa sedikit arti Kubang Kabung itu apa Mas? Kemarin saya juga agak bingung maksudnya apa. Ya saya Judulnya itu dari kata kubang, berkubang itu, kabung ya berkabung itu. Oh gitu. Jadi suasananya itu saya terikat kalimat dari apa fase itu, dari waktu kemarin itu ada banjir di. Terinspirasi dari situ ya. Iya, kita kayaknya kok terkubang dalam kesedihan yang teramat karena kondisi alam, kondisi sosial seperti itu. Akhirnya itu pertama jadi lagu dulu. Oh pertama awal-awal itu. Awalnya lagu dulu. Terus dikemas dalam bentuk kemasan Akhirnya saya, teater. ya saya kembangkan Drama musikal model-model gitu. Jadi drama musikal itu. Jadi lagu yang jadi pembuka kemarin itu, ya itu pertama kali memang yang jadi itu dulu. Ya, memang kemarin waktu saya menyaksikan pementasan Kubang Kabung dari produksi Sedara Acting Studio itu, saya juga terus terang juga di Kupang itu saya membina khususnya kelompok teater gerejawi anak-anak remaja sampai sekarang. Puji Tuhan masih jalan lah. Nah, pendidikan teater untuk khususnya untuk anak-anak remaja ini saya pikir sangat penting menurut ini. Kebetulan ini juga semacam dokumentasi, makanya saya sengaja Joko Bayu Channel itu untuk meliputan sama Mas Idam ini sebagai salah satu tokoh muda yang penggerak teater khususnya ya mungkin saya anggap penggerak teater umum tapi sepertinya sudah menjurus ke arah pembinaan karakter anak-anak ya. Nah untuk pementasan Kubang Kabung sendiri kemarin itu perlu berapa lama latihan? Karena saya lihat
pemeran-pemerannya itu ya saya kan bisa mengamati bagaimana situasi pementasan, kita sudah terbawa arus beliau sehingga sampai terharu, ada kadang-kadang ketawa, kadang-kadang terenyuh dan seterusnya. Itu persiapan berapa lama mas? Anak-anak kecil yang ada anak kecil sekali PAUD. Ya, itu persiapan kami yang rehearsal, maksudnya masuk ke naskah itu ya sekitar dari bulan apa ya, Januari, Februari, Maret, April, ya, 4 bulan lah itu mulai mengkhusus ke naskah dan di casting. Tapi kalau anak-anaknya itu kan sebelumnya sudah di ini maksudnya. Sudah. Sebelum masuk ke memenangani naskah dimasukkan dalam peran-peran itu sudah. iya kan disiap. kami kelas acting, jadi latihan terus setiap minggu itu 3 dasar-dasar teater. Iya, dasar teater. Anak-anak bisa nangkap masuk dasar-dasar teater kalau menurut sampai. Ya, Saya agak bisa. kesulitan terus terang di sana itu susah untuk ya kalau dewasa itu mereka sudah tahu lah. Kalau anak-anak kan apalagi anak PAUD kemana yang umur sekitar 7-6 tahun itu maksudnya sampai mampu untuk menangani mereka selama 4 bulan sehingga menjadilah pertunjukan yang sangat bagus kemarin. Ya lebih ke ini, saya dasar-dasar bermain peran sih, saya dasar-dasar bermain. Jadinya Dasar-dasar bermain. iya, permainan dalam permainan itu kan yang terutama itu kan irama. Jadi anak-anak itu kayak menyampaikan metode itu dengan sebuah irama, melalui irama mereka bergerak karena satu irama, mereka berteriak karena satu irama. Dari situ mereka mempunyai pengalaman tubuh, pengalaman vokal, lah begitu latihannya. Jadi kami metodenya itu bermain, tapi bukan dalam arti bermain yang rumit ya, cuma permainan Biasa. irama saja. Misal